Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA yang insya Allah pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan hewan. Oke, dimana kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, di mana tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini adalah diharapkan Ananda itu nantinya dapat mendeskripsikan cara reproduksi seksual dan aseksual pada hewan, kemudian dapat mengetahui siklus hidup proses metamorfosis pada hewan dan dapat mengetahui teknologi perkembangbiakan pada hewan. Oke, kita langsung saja. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan pun dalam proses perkembangbiakannya dapat terjadi secara dengan dua cara gitu ya. Yang pertama secara vegetatif atau yang disebut dengan aseksual, yang dimana pada proses perkembangbiakan itu dia hanya melibatkan bagian tubuhnya saja, tidak ada proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya. Dan cara kedua adalah secara generatif atau seksual, di mana pada prosesnya terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Oke. Yang pertama kita bahas di sini adalah perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada hewan, yang dimana pada proses perkembangbiakannya dapat menggunakan bagian dari tubuhnya. Oke, yang pertama di sini ada membentuk tunas. Nah, contoh dari hewan yang perkembangbiakannya dengan membentuk tunas di sini ada Hydra sp, Porifera, Obelia dan Coelenterata, yang dimana bisa terlihat di gambar, dimana pada proses perkembangbiakannya itu si individu atau induknya itu dia akan menghasilkan tunas seperti yang terlihat di gambar, dimana tunas itu nanti dia akan membelah dan tunas itu dia akan berkembang menjadi individu yang baru. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan dengan membentuk tunas. Yang selanjutnya ada fragmentasi, di mana fragmentasi ini adalah pemotongan bentuk menjadi dua bagian atau lebih, di mana pada prosesnya itu yang pertama terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potong tubuh induknya dia akan membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Nah, yang selanjutnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu yang baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Nah, jadi pada proses fragmentasi ini terjadi dua tahap. Yang pertama ada pemotongan dan yang kedua ada regenerasi. Contohnya ada pada planaria. Nah, seperti yang terlihat di gambar, ini adalah proses fragmentasi pada planaria, di mana ketika planaria itu kita potong misalkan bagian atas, bagian kepala, badan dan juga bawahnya. Nah, di mana pada bagian kepalanya dia akan meregenerasi bagian tubuhnya yang hilang sehingga membentuk individu yang baru yang sama dengan induknya. Pun halnya dengan bagian badan dan juga ekornya, seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada partenogenesis, di mana partenogenesis ini adalah berkembangnya individu yang baru dari sel telur tanpa adanya proses pembuahan atau fertilisasi. Oke, contohnya di sini ada lebah, semut, tawon, kutu daun dan kutu air. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan seksual pada hewan, yang dimana pada proses perkembangbiakan generatif atau seksual pada hewan ini dimulai dari adanya proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Seperti yang terlihat di gambar, di sini ada proses dari si katak ya. Oke, dimana ketika hewan jantan dan hewan betina itu dia melakukan perkawinan, akan terjadilah proses fertilisasi atau peleburan antara sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel telur. Oke, yang selanjutnya akan menghasilkan zigot, yang dimana zigot itu nantinya akan berkembang menjadi embrio atau bakal calon anak, yang nantinya embrio ini dia akan berkembang membentuk individu yang baru sampai akhirnya individu yang baru tersebut berkembang menjadi individu yang dewasa yang nantinya siap untuk menghasilkan sel reproduksi yang nantinya siap untuk melakukan perkawinan dan juga fertilisasi, seperti itu seterusnya. Oke.
Nah, berdasarkan tempatnya, pembuahan pada hewan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Oke, fertilisasi eksternal ini adalah proses yang terjadi di luar tubuh hewan betinanya, yang dimana fertilisasi eksternal ini terjadi biasanya pada hewan yang lingkungan hidupnya itu ada di air. Contohnya ada katak, ada ikan, yang nantinya hewan betina itu dia akan mengeluarkan sel telurnya, kemudian hewan jantan itu akan mengeluarkan sel spermanya. Nah, di air tersebut atau di luar tubuh induknya itu sel telur dan sel sperma bertemu sehingga terbentuklah sebuah proses fertilisasi eksternal. Oke? Yang selanjutnya ada fertilisasi internal, di mana prosesnya itu terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya di sini ada kucing dan burung. Oke? Nah, perkembangbiakan generatif seksual atau perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada vivipar, kemudian ada ovipar dan ovovivipar. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada vivipar. Vivipar ini adalah cara perkembangbiakan dengan melahirkan, yang dimana umumnya terjadi pada hewan mamalia atau hewan menyusui gitu. Cirinya itu hewan tersebut memiliki kelenjar susu dan telinga dan daun telinga, serta mempunyai rambut sebagai penutup tubuh hewan, dan individu barunya itu dia akan dilahirkan dari tubuh induknya. Contohnya di sini ada kucing, kelinci, ada sapi, dan juga masih banyak hewan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada ovipar. Ovipar ini adalah cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Jenis reproduksi yang mengakibatkan telur itu dikeluarkan dan berkembang menetas di luar badan induknya. Nah, ciri-cirinya itu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contohnya di sini ada katak, ada burung, ada ikan, ada ayam, dan juga masih banyak contoh hewan lainnya. Oke, yang selanjutnya ini ada ovovivipar, di mana ovovivipar ini adalah perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan beranak. Nah, telur itu tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur itu dia menetas. Contohnya di sini ada ikan paus, ikan pari, ikan buaya, dan juga masih banyak contoh hewan yang lainnya. Oke, nah sekarang pernahkah kalian melihat cacing yang sedang kawin? Di mana di sini terlihat gambar cacing yang sedang kawin. Nah, di mana cacing ini merupakan hewan hermafrodit. Apa sih itu hermafrodit? Nah, hermafrodit ini adalah hewan yang memiliki 2 alat kelamin dalam satu tubuhnya. Contohnya di sini ada cacing tanah dan juga siput, ya. Di mana meskipun hewan tersebut atau katakanlah cacing mempunyai 2 alat kelamin dalam satu tubuhnya, tapi dalam proses perkembangbiakan atau dalam proses reproduksinya itu tetap membutuhkan cacing yang lainnya. Jadi dia tidak bisa mengalami proses reproduksi sendiri gitu ya, tidak bisa. Oke. Yang selanjutnya kita bahas di sini adalah siklus hidup hewan. Jadi dalam siklus hidupnya hewan ini akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang disebut dengan metamorfosis. Di mana metamorfosis ini ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Oke? Metamorfosis sempurna ini adalah proses pertumbuhan yang terjadi dengan adanya perubahan bentuk yang berbeda pada setiap fasenya. Jadi pada fase dari muda sampai dewasa ini mempunyai bentuk tubuh yang berbeda. Nah, di mana pada proses metamorfosis ini terjadi 4 tahap. Yang pertama ini ada telur, larva, pupa, dan juga imago atau hewan dewasa seperti yang terlihat di gambar. Dan contoh hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna di sini ada kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan juga katak. Oke, nah di sini ada siklus hidup dari kupu-kupu. Oke, seperti yang terlihat di gambar ya. Dari telur, kemudian larva, pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, yang selanjutnya di sini ada metamorfosis tidak sempurna, di mana metamorfosis tidak sempurna ini adalah proses pertumbuhan yang terjadi, yang dimana dalam prosesnya itu tidak
dia jadi dari muda sampai dewasa itu bentuk tubuhnya sama, yang berbeda hanya ukurannya saja, besar dan kecilnya saja. Nah, di mana pada fase metamorfosis tidak sempurna ini ada telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Di mana nimfa ini adalah hewan muda yang mirip hewan dewasa dengan ukuran yang lebih kecil. Seperti yang terlihat di gambar ya. Di situ dari telur, kemudian dari nimfa sampai imago aja. Dari nimfa sampai imago ini dia mempunyai bentuk tubuh yang sama, tapi hanya ukurannya saja yang berbeda. Jadi besar dan kecilnya saja yang berbeda. Contoh metamorfosis tidak sempurna ini ada pada kecoa dan juga belalang. Nah, di sini ada metamorfosis tidak sempurna dari kecoa dan juga metamorfosis tidak sempurna dari belalang seperti yang terlihat di gambar ya. Oke, kita langsung next. Nah, kita bahas sekarang teknologi reproduksi pada hewan. Nah, contohnya di sini ada inseminasi buatan atau yang sering kita dengar dengan kawin suntik, di mana pada prosesnya caranya itu memasukkan sperma hewan jantan ke dalam organ reproduksi betina menggunakan alat tertentu seperti suntikan, seperti yang terlihat di gambar. Jadi si sperma hewan jantan tersebut langsung dimasukkan ke organ reproduksi hewan betinanya. Nah, di mana manfaat dari inseminasi buatan ini akan memiliki efisiensi waktu, kemudian efisiensi biaya, dan juga akan menghasilkan hewan dengan kualitas keturunan yang lebih baik seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami semua materi yang kita pelajari tadi, mudah-mudahan dapat diserap dengan baik. Apabila masih ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, nanti kita bahas lanjut di video conference. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.